Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan media, wartawan yang hadir pada kesempatan hari yang berbahagia ini, hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 di Yogyakarta. Kami dari tim hukum, tim legal ASBO, ingin menyampaikan beberapa hal. Kami ingin menyampaikan konferensi pers ASBO lawan pemalsuan produk-produk merek ASBO dan menjaga hak-hak konsumen. Ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan kepada teman-teman wartawan, dan tujuannya ini adalah kepada pihak-pihak yang pertama, kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan ASBO dan menjual produk-produk ASBO tanpa hak dan melawan hukum. Yang kedua, kami ingin menyampaikan kepada konsumen-konsumen setia ASBO bahwasanya kami senantiasa berupaya maksimal menjaga produk-produk ASBO dan juga menjaga hak-hak dan terus amanah untuk melakukan yang terbaik. Di antaranya adalah menjaga produk-produk ASBO yang original dan asli. Langsung kami bacakan secara formal. Konferensi pers ASBO menjaga hak konsumen dan amanah menjaga produk-produk merek ASBO adalah prioritas. Lawan pemalsuan produk-produk merek ASBO dan menjaga hak-hak konsumen. Bahwa ASBO adalah usaha yang dibangun atas upaya yang sangat panjang dari segi waktu, tenaga, termasuk materi. Pengorbanan yang sangat panjang ini juga melibatkan peran banyak orang, baik keluarga maupun tim ASBO lainnya. ASBO yang bergerak dalam bisnis UMKM terkategori herbal berupaya melakukan yang terbaik kepada para pelanggannya agar target yang dicita-citakan, yakni masyarakat sehat secara jasmani dengan mengkonsumsi produk-produk herbal ASBO, juga selain daripada itu mempersiapkan syarat-syarat secara formal agar produk-produk ASBO selain diterima masyarakat luas juga mengikuti aturan-aturan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah, di antaranya sertifikasi halal, PRT, dan hak kekayaan intelektual. Bahwa dari data yang kami peroleh, ada puluhan yang mengatasnamakan produk ASBO yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen pelanggan ASBO, yang juga merugikan manajemen ASBO secara keseluruhan, baik kerugian secara materi maupun imateri. Bahwa penting bagi kami selaku manajemen ASBO, dalam hal ini legal hukum ASBO, menyampaikan beberapa hal terhadap pelaku pemalsuan, pelanggaran yang mengatasnamakan produk ASBO dengan cara-cara yang tidak bertanggung jawab. Satu, bahwasanya melakukan pemalsuan adalah perbuatan yang haram dalam pandangan agama Islam, sehingga apapun dihasilkan dari penjualan yang mengatasnamakan ASBO tanpa hak adalah hasil yang haram juga. Kami mengingatkan, uang hasil haroman ini ketika diberikan kepada istri, kepada anak, keluarga, dan lain-lain akan membawa
malapetaka dunia dan akhirat. Kedua, bahwa kami berencana akan melakukan upaya hukum yang terukur dan tegas terhadap pelaku-pelaku pemalsuan produk ASBO tanpa hak agar menjaga konsumen dan manajemen ASBO. Di antara potensi hukum yang akan menjerat pelaku pemalsuan ini adalah Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Ayat 1-nya, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek yang terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana paling banyak 2 miliar rupiah. Ayat 2, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa jenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan dipidana dengan pidana paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Di ayat ketiganya, sebentar, kesalahan teknis. Di pasal 100 ayat yang ketiga, bahwa UMKM ASBO akan saya ulang ayat ketiga, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup dan atau kematian manusia dipidana dengan pidana paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. 3. Poin yang ketiga, bahwa UMKM ASBO akan terus melakukan upaya terbaik menjaga kualitas produk, menghadirkan produk-produk terbaik, juga terus akan berupaya maksimal menjaga kepentingan konsumen, manajemen ASBO, serta puluhan karyawan yang kebutuhan sehari-harinya dalam rangka memenuhi nafkah keluarganya bersumber dari bekerja di UMKM ASBO ini. 4. Bahwa menghimbau untuk pelanggan ASBO memastikan pembelian ASBO Teh Detox dan produk-produk lainnya ke ASBO official yang asli dan resmi, serta jangan tergoda dengan harga di bawah karena risikonya jika ada efek samping negatif dan bahaya, maka pihak ASBO tidak bertanggung jawab atas pemalsuan produk ASBO Teh Detox dan produk ASBO lainnya. Demikian konferensi pers ini kami sampaikan di antara bagian upaya pelayanan terbaik kami dalam menjaga kualitas produk, melindungi hak-hak konsumen, dan mengingatkan sekaligus nasihat bagi oknum-oknum tidak bertanggung jawab agar mengikuti jalan yang benar. Yogyakarta, 28 Februari 2024. Tim Legal Tim Hukum ASBO, Rizky Fattamajaya, MSHMH, CPM, CPARB, CPLI. Terima kasih, itu konferensi pers yang kami ingin sampaikan, dan kami ingin perjelas bahwasanya potensi-potensi hukum, baik dia pidana maupun potensi yang namanya denda 2 miliar sampai maksimal 5 miliar dan ancaman hukuman pidananya
4 tahun, 5 tahun, maksimal 10 tahun. Seperti kasih contoh, ini adalah produk Azbo yang palsu. Ini bahayanya adalah ketika pertama itu adalah dari segi labelnya saja. Ini sangat ketara ya, sangat ketara. Coba di shoot oleh teman-teman wartawan. Ini dari segi warna, ini sangat ketara sekali dengan produk yang asli. Seperti ini, produk asli. Seperti ini, produk asli. Rekan-rekan media, produk asli. Nah, dan ini isinya ini luar biasa. Kita tidak tahu ini apa saja komposisinya dari yang palsu ini. Komposisinya kita tidak tahu. Dan ketika ini mengakibatkan kesehatan rusak, lingkungan terganggu, maka ancamannya itu adalah di ayat ketiga pasal 100 tadi. Ancaman hukumannya itu adalah maksimal 10 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Begitu juga dengan yang ini. Banyak ya. Ini seolah-olah sama tapi berbeda. Isinya, kadang isinya juga bukan hanya produk herbal tapi beragam isinya. Bahkan ada yang daun gitu ya, ada kertas, macam-macam. Ini sudah berdampak tentunya bagi hak-hak konsumen dan juga hak-hak manajemen Azbo. Dan juga ini yang lebih seolah-olah sama ya, seolah-olah sama. Tapi sebenarnya dari segi warna kalau orang detail ini juga berbeda. Ini lebih kehijauan ya. Kalau di sini tidak. Jadi seperti apa namanya, lebih alami gitu ya dari segi warna kulit. Nah, jadi poinnya apa yang kami ingin sampaikan hari ini, seperti yang sudah kami sampaikan di poin-poin konferensi pers tadi adalah kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, ingatlah sesuatu yang dimulai dari keharaman, hasilnya haram akan mengakibatkan malapetaka dunia dan di akhirat. Yang kedua, potensi melawan hukum. Dan kami akan dengan serius, tegas dan terukur ini berencana akan melakukan upaya hukum bagi pihak-pihak yang memalsukan produk Azbo, produk Azbo. Kami akan melakukan upaya hukum sesuai aturan yang berlaku. Karena di data yang kami lihat ada sekitar 70 akun sosmed yang mengatasnamakan Azbo dan atau mengatasnamakan akun-akun herbal tapi menjual produk-produk Azbo. Jadi ada beberapa modus operandinya, tata cara melakukan pelanggaran hukum, melawan hukum. Apa tadi? Pertama itu mereka membuat akun yang sama persis dengan Azbo, padahal ini bukan milik Azbo. Atau yang kedua, mereka membuat nama akun yang lain tapi menjual produk-produk yang palsu. Jadi ini akan serius kita kejar, kita data, kita kejar dan akan melakukan upaya-upaya hukum yang tegas dan terukur sesuai dengan peraturan hukum yang ada di negeri ini. Itu yang kami ingin sampaikan. Dan sejauh ini data yang kami dapatkan ada akun-akun berjumlah 77 akun. Ini yang terbanyak itu saya buat ada 10. Yang terbesar itu ada namanya akun Alami Store Wahaja. Ini sudah terjual itu di data kita itu ada 1.300 piece. Ini berarti ada 1.300 konsumen Azbo yang tertipu, yang sengaja mereka tipu. Alami Store Wahaja, ini akunnya. Itu. Yang kedua ada akun Azbo Official Store. Seolah-olah ini yang saya katakan tadi, modus operandinya. Namanya Azbo tapi produknya palsu. Ini sudah menjual di data kami ada 972 piece. Ini kita akan proses. Baru ada Awi Herbal.
Ini di Jakarta Utara. Yang tadi Alami Store, Asbo Official Store ini yang ada di Bandung. Ini posisinya di Bandung. Ini Awi Herbal Jakarta Utara. Ini menjual lebih kurang 300 piece. Sehat Official 07, tempatnya di Bandung. Ini sudah menjual 300 piece. Azalia Botanical Semarang. Ini seolah-olah dari cabang atau keagenan Asbo, padahal tidak terdata. Itu sudah menjual lebih kurang 285 piece. Ada Hamzah Store, ini lokasinya di Pekanbaru, sudah menjual 175 piece. Ini namanya berbeda, tapi produk-produk seolah-olah dijual resmi atas nama Asbo begitu. Baru ada Laris Jaya Kosmetik, ini sudah menjual 90 piece. Ada Atlanta Store, ini tempatnya di Bekasi, ada sudah menjual 60 piece. Ada Jameco, ini tempatnya di Malang, sudah menjual lebih kurang 30 piece. Ada Bakti Nusantara, tempatnya di Bekasi, sudah menjual 30 piece. Dan ada puluhan lainnya. Ini yang ingin kami sampaikan, mengingatkan kepada nama-nama tadi dan beberapa akun yang lainnya. Untuk pertama, untuk sudah dihapus akunnya. Dan yang kedua, kalau tetap mau berjualan, maka berjualanlah yang halal, berjualanlah yang resmi, tidak melakukan pelanggaran hukum dan perbuatan-perbuatan yang haram. Itu yang saya ingin sampaikan di awal. Ketika ada rekan-rekan media pers, wartawan yang ingin tanyakan, kami berikan beberapa sesi. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Revananda ingin bertanya, kita sebagai konsumen, gimana biar bisa membedakan antara di produk Shopee itu yang asli sama yang bukan gitu. Selain dari nama-nama toko itu kan masih ada produk-produknya yang sama. Membedakan antara dia itu reseller resmi atau enggak gitu. Mungkin itu, terima kasih. Ya, ini saya belum menjawab. Itu dia lah artinya ya. Saya nak paham. Oke, baik. Untuk menjawab pertanyaan wartawan dari Revan, ini saya izin jawab terkait tentang akun-akun yang asli. Jadi Asbo itu punya 3 akun asli. Yang pertama itu Asbo Official, yang kedua Asbo Indonesia, kemudian yang ketiga itu Asbo TD Talk Official. Jadi dari yang pertama, cara membedakan yaitu bagaimana kita membedakan produk asli dan bagaimana kita mendapat produk asli atau produk palsu. Yang pertama itu dari segi kita beli di mana. Nah, itu nanti belinya di mana. Itu yang pertama. Akun yang tadi, yang ketiga itu yang akun resmi Asbo. Yang kedua, memang nanti terkait akun mitra Asbo nanti bisa tanyakan langsung ke admin. Atau biasanya dia menjual di bawah 60.000. Itu udah pasti palsu. Kenapa? Karena kita sudah batasi harga. Maksimal harga bawah itu ada 60.000. Jadi kalau teman-teman cara membedakan ya, karena kalau mau menyebutkan satu-satu itu agak sulit. Yang pertama nanti tadi membedakan nama akun yang asli, akun Asbo itu ada 3. Yang asli, yang kedua terkait dari segi harga. Karena saya lihat pemalsuan itu sangat beda banget dengan yang asli. Karena dari segi harga ada yang jual 30.000, itu jahat banget tuh. Ada yang jual 50.000, ada yang jual 1.000, ada yang jual 40.000. Nah kalau kita itu yang mitra Asbo secara luas yang kita memang bermitra langsung, itu harganya memang batas maksimal itu 60.000. Yang ketiga terkait dari segi kemasan, nanti dari segi kemasan. Tapi kalau misalkan udah terlanjur beli ya, bagaimana cara membedakannya? Kita lihat dari sisi kemasan. Nah, yang asli karena ini kita memang gambar secara langsung, jadi ini tidak bisa ditiru. Kalau misalkan mau di JPEG atau mau di scan itu beda banget warnanya, karena ini gambar ilustrator dan ini mahal bayarnya, dan ini sudah terverifikasi dan sudah terdaftar secara desain industri. Jadi segi warna kita bisa lihat tuh, dari segi warna kita lihat dari segi warna itu sangat beda sebenarnya kalau kita memperhatikan yang detail-detail ya. Nah itu dari sisi kemasan. Yang kedua bisa kita cium.
Kalau misalkan yang palsu hanya apa ini? Baunya, aromanya dari sisi aroma itu sangat beda. Nanti kalau di sini kalau Asbo nanti ada karena ini bagian dari ada sinergi herbal dan sangat banyak. Jadi sini nanti ada banyak banget, termasuk ada kalau nanti dicium aromanya nanti ada menyengat, ada jahe dan lain sebagainya. Itu ada herbal. Nanti bisa kalau mau nanti langsung kalau buat teman-teman ya saran saya untuk membeli produk palsu atau produk asli atau mau membeli produk asli, untuk memastikan membeli produk asli hanya di 3 akun itu. 1 Asbo Official, yang kedua akun Asbo Indonesia, yang ketiga itu Asbo Tedetok Official. Itu sudah ada di TikTok, ada di Shopee, ada di Lazada. Dan teman-teman akun resmi ini nanti silahkan nanti tanya-tanya di akun resmi sosmednya, itu Asbo Official di Instagram, Asbo Official nanti di TikTok, sama Asbo Indonesia, sama akun yang lainnya tadi. Nanti ada afiliator dan sebagainya. Nah itu untuk memastikan secara pasti ya, karena kalau kita mau list dan sebagainya untuk setiap akun itu banyak banget. Dan nanti kita akan buatkan video khusus buat teman-teman untuk membedakan akun-akun yang palsu. Nanti kita desainkan juga. Itu mungkin untuk saudara Revan. Yang lain? Ada pertanyaan lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Di sini saya mau menanyakan terkait bagaimana hukum memalsukan produk dalam agama Islam. Gitu. Terima kasih. Dengan Mbak siapa ya, Mbak? Oh ya, perkenalkan nama saya Mbak Oci. Mbak Oci. Ya, terima kasih Mbak Oci. Jadi kami selain dari berprofesi sebagai pengacara, jati diri kami adalah seorang muslim, dan insya Allah berikhtiar sekuat mungkin muslim yang taat sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Lalu kami menyampaikan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sesuatu yang bukan haknya tapi diperdagangkan atau melakukan dan mendapatkan hasil dari sana tanpa izin yang punya, itu adalah perbuatan keharuman, seperti mencuri, memalsukan, menipu, baru melipat gandakan tanpa persetujuan orang yang punya. Itu adalah suatu keharuman. Sehingga suatu keharuman ini kan harus dihapuskan, harus diingatkan oknum-oknumnya, sehingga apa yang nanti dia dapatkan, yang dia konsumsi, yang dia pakai, yang dia pergunakan, itu juga terlepas dari keharuman. Nah, kita juga mengingatkan kepada pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab ini, sesungguhnya Allah itu maha mulia, maha penyayang, dan maha menerima tobat hamba-hambanya yang bertobat. Ya mungkin saja kemarin orang yang melakukan pemalsuan ini lagi kepepet gitu ya, mungkin ya lagi sulit, lagi butuh-butuhnya, ya sudah, kita menghimbau untuk detik ini itu dihapus saja akunnya, atau misalkan sekaligus tidak menjual produk-produk yang mengatasnamakan Asbo. Kalaupun mau jual, maka izin dulu kepada yang punya. Siapa? Ya pihak manajemen Asbo, seperti itu, agar apa yang dimakan itu halal. Jadi tidak menjadi daging-daging yang haram, sehingga jangan-jangan doa-doa itu sering sekali tidak dikabulkan oleh Allah, itu karena akibat makanan yang dimakan itu makanan yang haram, dan malapetaka yang lainnya. Itu yang kami ingin sampaikan. Terima kasih. Ada yang lain ingin ditanyakan? Oke, terima kasih. Ada, silakan sebutkan dengan siapa namanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Rina. Saya ingin bertanya, nah apa dampaknya dari pemalsuan produk ini terhadap masyarakat dan perusahaan dan karyawan? Ya, kayaknya ini dijawab langsung oleh tim manajerial Asbo. Ya, siap. Baik. Kalau kemudian ditanya terkait apa dampaknya terhadap
karyawan, masyarakat dan sebagainya. Tentu dengan adanya pemalsuan ini tentu nanti akan ada banyak dampak yang akan kita rasakannya, terutama bagi karyawan. Kenapa? Karena kan namanya karyawan itu, kita kan karyawan itu kan berharapnya dengan semakin banyaknya produk yang terjual itu, nanti kan harapannya mereka akan mendapatkan bonus, mereka akan mendapatkan gaji dan sebagainya. Kalau kemudian penjualan itu turun karena kemudian efek dari pemalsuan ini, karena kan dengan adanya pemalsuan ini otomatis nanti trust atau kepercayaan masyarakat terhadap produk tersebut akan menurun. Karena apa? Saat kemudian mereka dengan produk-produk yang palsu ini, beberapa customer itu kan kemudian komplain, kok kemudian tidak berefek apa-apa gitu kan, kok kemudian saya minum ini kok pahit dan sebagainya. Itu kan sebenarnya kan jadi efek dari pemalsuan itu sendiri. Dengan adanya kemudian isu pemalsuan itu, akhirnya kan customer yang kemudian biasanya mengkonsumsi ASBO dan dia merasakan efek yang positif, dia kemudian menjadi ususnya menjadi lebih sehat lagi, itu kemudian tidak berefek, dan kemudian terkait rasanya kok beda dengan yang sebelum-sebelumnya, sehingga ini kan menjadikan seolah-olah customer menjadi turun kepercayaannya dengan produk-produk ASBO itu sendiri, dan ini akan berakibat terhadap penjualan produk-produk itu, dan itu akan berakibat lagi terhadap karyawan yang kemudian bergantung pada penjualan produk itu kan semakin menurunnya penjualan produk itu akan berimbas pada karyawan. Apakah kemudian bulan-bulan saya masih bisa gajian atau tidak, itu kan pasti mereka berpikir di situ. Karena dari kita juga kan dengan adanya penurunan penjualan ini pasti akan berimbas pada karyawan gitu kan. Barangkali ini Pak. Terima kasih. Kalau ada satu lagi mungkin, kalau tidak ada cukup. Oh masih ada, silakan. Bapak, dengan Bapak siapa? Oke, baik, terima kasih atas waktunya ya. Nama saya Pak Handono ya. Yang ingin saya tanyakan, kalau sampai produk-produk dari ASBO yang dipalsukan ini sampai tersebar luas di masyarakat ya, setelah ini tidak bisa berhenti misalnya ya, itu kan akan sangat merugikan konsumen-konsumen ASBO yang sudah terbantu dan tertolong oleh produk-produk ASBO gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah langkah-langkah yang akan dilakukan ya bila setelah ini masih tersebar produk-produk palsu yang dijual oleh akun-akun yang tidak bertanggung jawab ini? Terima kasih. Terima kasih Pak Handono. Seperti yang kami sampaikan tadi, tentunya kami dari tim legal, tim hukum ASBO, yang saya juga berprofesi sebagai pengacara, akan melakukan upaya-upaya yang tegas dan terukur. Di antaranya adalah konferensi pers yang dilakukan ini. Tujuannya adalah mengingatkan. Kalau orang itu lupa, diingatkan bisa. Tapi kalau memang dia sengaja berniat untuk menipu, memalsukan, bahkan persaingan tidak sehat, berniat untuk menjatuhkan ASBO, maka tentunya kita sudah melakukan upaya hukum. Apa upaya hukum? Di antaranya kita memiliki hak, dan kita juga sudah pahami ASBO ini mereknya ini sudah terdaftar. ASBO ini merek sudah terdaftar. Ketika sudah terdaftar, maka secara hukum ASBO dilindungi. Setiap yang melakukan pelanggaran, penipuan, atau seperti mengatasnamakan produk-produk ASBO, maka ancaman hukumannya seperti pasal 100 tadi terkait merek. Maka ancamannya itu adalah siapa yang memalsukan produk yang mereknya sudah terdaftar, maka ancaman hukumannya itu adalah 4 tahun, 5 tahun, dan maksimal 10 tahun. Yang dendanya itu 2 miliar sampai 5 miliar. Kalau sudah kita ingatkan tidak juga bisa, maka kita akan berencana akan melakukan langkah-langkah hukum. Apa langkah-langkah hukumnya? Ya tentunya bisa melalui laporan di kepolisian, bisa juga melakukan gugatan di pengadilan. Itu tunggu saja
kalau mau coba-coba kita akan lakukan, karena kita bukan orang yang mau dicoba-coba. Kita bukan gertak sambal, tapi kita melakukan apa yang kita sampaikan. Itu, dan kami memiliki karakter seorang muslim adalah mengingatkan saudaranya. Tapi kalau saudaranya tidak mau diingatkan, maka kita akan tindak tegas secara terukur dan juga secara hukum yang berlaku. Seperti itu, Pak. Dan ini tujuannya adalah untuk menjaga hak-hak konsumen yang sudah setia dan mendapatkan hal positif, dampak yang baik dengan kehadiran produk-produk ASBO. Seperti itu. Kita tidak mau dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan kita ingin produk-produk ASBO ini diterima semakin luas di tengah-tengah masyarakat, dan juga tentunya berdampak kepada para konsumen, dan juga berdampak juga kepada orang-orang yang bekerja di dalam lingkungan ASBO ini. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan kepada Bapak Handono. Ada? Saya kira cukup, atau ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, mungkin itu saja. Kalau ada yang mau disampaikan lagi? Ada yang mau sampaikan lagi? Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini tersampaikan dengan jelas dan tegas kepada para pihak yang kami ingin sampaikan, dan ini juga menjadi acuan kita semua bahwasanya setiap bertindak itu harus terikat dengan hukum Islam, hukum syara, dan juga tidak boleh bertentangan dengan hukum formal yang diterapkan di negeri ini. Karena kita berbisnis itu selain dari mendapatkan untung secara materi, tapi juga keuntungan barokah yang Allah berikan kepada kita. Agar apa? Agar apa yang kita pakai, kita konsumsi, kita pergunakan itu mendapatkan pahala di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.